Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, anak-anak kelas 7B? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, tadi habis pelajaran apa nih? Semoga masih tetap semangat ya sampai dengan jam sekarang. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita masuk ke dalam tujuan hukum dan arti pentingnya hukum. Nah, untuk yang bertanya-tanya, Miss masih materi bab 2 ya? Ya, ini kita masih materi bab 2, tapi untuk pertemuan terakhir ya teman-teman, karena minggu depan kita masuk ke dalam materi baru, yaitu bab 3. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi baru itu, kita selesaikan dulu materi bab 2-nya dulu ya. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita sudah membahas tentang apa itu norma, apa itu hukum, hari ini Miss akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hukum. Nah, kalian kan selalu dengar ya, apa itu hukum? Hukum, oh Miss saya dihukum nih waktu SD, Miss saya pernah nih dihukum karena saya telat mainin handphone gitu kan, dihukumnya uang jajan saya dipotong gitu. Nah, nih teman-teman, hukum itu merupakan salah satu jenis norma. Apa yang dimaksud dengan hukum? Banyak pendapat ahli yang mengatakan. Nih, salah satu contohnya adalah menurut Mukhtar Kusumatmaja berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk nih sekarang yang poinnya, yaitu tujuan hukum dan arti pentingnya hukum. Nih teman-teman, kenapa sih hukum itu menjadi tujuan dan arti penting hukum di Indonesia? Ini teman-teman, hukum itu dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang tujuan adanya hukum. Antara lain, siapa saja ya? Antara lain yaitu menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua itu menurut Van Kan, teman-teman, tujuan hukum itu adalah untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Yang ketiga, menurut I. Utrecht, tujuan hukum itu adalah bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Nah, yang terakhir adalah menurut Mukhtar Kusumatmaja, dia berpendapat adalah tujuan hukum adalah terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban. Ya, itu adalah tujuan hukum. Nah, sebenarnya orang yang memiliki ciri-ciri kesadaran hukum itu seperti apa sih ya? Ini salah satunya adalah mengetahui tentang hukum atau peraturan yang ada. Nih contohnya, kalian ada di bukan kalian deh, ada masyarakat itu di dalam kendaraan umum dilarang merokok. Harusnya kalau dia tahu peraturan berarti dia tidak akan melanggarnya. Tetapi banyak ya yang kita temui di kendaraan umum atau alat transportasi umum itu banyak yang merokok, ya kan? Yang kedua, mengetahui isi dari hukum atau peraturan tersebut. Contohnya, mengetahui peraturan sekolah sehingga tidak melakukan pelanggaran. Nah, yang terakhir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan isi hukum. Nah, teman-teman, jadi jelas ya kalau misalnya di sini itu
Berdasarkan pendapat-pendapat ini berarti kita harusnya sudah memiliki kesadaran hukum tersebut gitu teman-teman. Nah, di sini adanya prinsip-prinsip hukum, yaitu yang pertama, supremasi hukum, yaitu kekuasaan tertinggi pada aturan-aturan hukum. Artinya, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Tidak ada kekuasaan sewenang-wenangnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya, ya dia mah kebal hukum, dia mah nggak takut hukum. Enggak, karena semua orang di Indonesia itu sama di mata hukum. Nah, yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, ya kan? Baik pejabat maupun rakyat biasa. Tapi artinya siapapun orang itu kalau misalnya sudah terkena hukum ya dia harus dihukum gitu kan. Tidak ada tuh yang namanya dia pejabat A ya udah berarti dia kebal hukum, tidak ada. Nah, yang terakhir adalah terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta oleh keputusan-keputusan pengadilan. Artinya, hak-hak warga negara itu harus diatur. Nih, selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan keluarga nih, teman-teman. Perilaku sopan terhadap sesama anggota keluarga. Kedua, hormat kepada orang tua. Nah, yang ketiga adalah bertutur kata baik dan sopan, hidup rukun dalam keluarga, dan taat kepada perintah orang tua. Di sini Miss yakin kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha sekali. Jadi pasti di contoh-contoh ini adalah sudah dimiliki oleh kalian semua, ya kan? Kalian kalau misalnya ketemu orang yang lebih tua, pasti kalian berperilaku sopan, terus hormat kepada orang tua, terus kalian yang penting adalah bertutur kata baik dan sopan. Artinya, dengan siapapun kalian berbicara, lawan bicara kalian siapapun itu, mau yang seumuran, mau yang di bawah, mau yang di atas kalian, nah kalian itu harus bertutur kata baik. Miss, kan saya temenan nih sama dia gitu kan, saya friendnya dia loh, saya best friendnya gitu kan ya. Ya nggak apa-apa deh kalau misalnya saya ngomong yang canda-canda gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kalian nih awalnya kan candaan nih, ngomongnya bercanda, Miss kan saya mau bercanda ngomong sama dia. Tapi sebenarnya candaan tersebut itu yang nanti ujungnya, ih kok dia ngomong kayak gitu ya. Nah, itu yang awalan nanti bisa membuat hubungan pertemanan kalian jadi rusak ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan siapapun lawan bicara kalian, tetap kalian harus berperilaku yang baik dan bertutur kata yang baik. Selanjutnya adalah contoh penerapan norma dalam kehidupan sekolah. Yaitu pertama nih, menaati peraturan sekolah, ya kan? Tidak membolos, memakai seragam sekolah, santun terhadap guru dan karyawan, tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Nah, di sini contohnya Miss akan mencontohkan menaati peraturan sekolah. Teman-teman, kita kan masih dalam pembelajaran daring ya. Jadi banyak peraturan-peraturan pembelajaran daring atau pembelajaran online dari rumah itu yang misal selama pembelajaran itu kalian harus mengaktifkan kamera, ya kan? Itu lagi pembelajaran Zoom ya. Berarti aktifkan kameranya. Itu kan berarti kalian menaati peraturan sekolah. Selanjutnya kalian disuruh absen gitu kan. Ya udah disuruh absen dalam waktu 10 menit gitu kan. Nah, kalian absen tepat waktu gitu kan. Kalaupun kalian
lewat dari waktu yang ditetapkan, kalian kasih alasannya. Misal, Miss, saya izin ya datang telat jam sekian, saya udah telat 20 menit nih Miss, gitu kan. Karena saya bantuin adik saya dulu, atau saya ada keperluan lain, gitu kan. Nah, itu kalian berarti ada alasan. Kalau misalnya kalian tidak ada alasan, terus kalian nggak ngasih tahu ke wali kelasnya, itu datang di jam yang sudah 10 menit lagi mau berakhir, gitu kan. Itu berarti kalian menandakan taat peraturan sekolah atau tidak? Ya, teman-teman. Terus kalian lagi sehat nih badannya, malas masuk gitu kan. Ya paling juga nanti bisa ngerjain kok, gitu kan. Nah, itu tandanya kalian ingin membolos dong, gitu kan. Ya kan pembelajaran dari rumah, ya berarti kalian harus mengikuti, kecuali memang kalian tidak bisa mengikutinya itu dari awal. Contoh, kalian lagi sakit, kalau misalnya megang handphone itu kayaknya berat deh megang handphone, gak bisa, kepalanya pusing, itu bisa dimaklumi. Nah, kalau kalian yang lagi sehat badannya, sehat penglihatannya, terus kaliannya males, tuh enak nggak seperti itu? Berarti kan menandakan kalian bolos. Nah, yang ketiga adalah di dalam pembelajaran kalian tidak memakai seragam sekolah, gitu kan. Kalau misalnya kalian tidak memakai seragam sekolah, itu sudah izin dengan wali kelas kalian, itu tidak apa-apa, gitu kan, dengan alasan tertentu. Tetapi kalau misalnya tanpa alasan, ya nanti akan dipertanyakan juga sama wali kelas kalian. Terus selanjutnya, santun terhadap guru dan karyawan. Anak-anak semua, Miss yakin kalian itu adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yaitu sangat santun terhadap guru dan karyawan. Terus selanjutnya, tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Itu teman-teman. Jadi aturan-aturan yang selama pembelajaran daring ini tolong diikuti ya, gitu kan. Itu untuk kebaikan kalian juga semua. Itu adalah contoh-contoh dari penerapan norma dalam kehidupan sekolah. Miss yakin kalian itu juga sudah kangen sekali dengan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sudah kangen gimana suasana kelas ya, sudah kangen gimana pembelajaran olahraga di lapangan ya, gitu kan. Yuk kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, biar kita bisa masuk ke dalam bisa belajar seperti biasa lagi tatap muka di kelas ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir adalah contoh penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, mendukung program keamanan lingkungan. Ada yang tahu nggak nih mendukung program keamanan lingkungan? Kalau udah tahu, nanti jawab di kolom komentar ya. Terus selanjutnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, teman-teman, kita banyak ya melihat yang pelanggaran lalu lintas itu di berita-berita TV, di berita-berita online, gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu kita tidak perlu untuk meniru ya, karena melanggar peraturan sama aja dong kita tidak taat terhadap peraturan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tidak main hakim sendiri. Di sini maksudnya ketika kalian melihat ada kejadian-kejadian, ada maling motor atau ada hal-hal yang memang itu melanggar peraturan. Nah, banyak sekali orang-orang yang udah langsung main pukul sendiri, udah langsung main hajar, gitu kan. Itu berarti tandanya dia main hakim sendiri, teman-teman. Karena harusnya ketika melihat hal-hal tersebut, ya udah telepon polisi untuk menindaklanjutinya. Nah, selanjutnya itu membayar pajak tepat waktu. Kalau ini pasti orang tua kalian ya, kalian belum masuk ke dalam ranah yang ini, gitu kan, poin ini. Nah, poin yang ini biasanya orang tua kalian itu pertama
pajak kendaraan, terus pajak bumi dan bangunan, gitu, pajak-pajak lainnya. Nah, yang terakhir adalah tidak korupsi, ya. Korupsi apapun itu, misal kalian disuruh ke warung sama bunda, uangnya 50. Nah, belanjaannya itu kalian 15.000, tapi kalian ambil nih 10.000, terus bilangnya harganya adalah 25.000, Bun. Nah, berarti kalian sudah korupsi ya. Itu, semoga kalian tidak melakukan itu ya, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman, Miss cukupkan. Jika memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Ditanyakannya di kolom komentar. Jika sudah mengerti dan paham, silahkan di kolom komentar juga. Yuk kita lanjut di kolom komentar aja ya diskusinya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran Miss hari ini. Miss pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.